Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormatin seluruh para alim ulama, para kesepuhan, para aparatur pemerintah, yang ribuan maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga lebih khusus saya khususkan untuk seluruh pengurus pemuda Pancasila DPC Kuningan yang ribuan maaf, cuma satu orang doang yang saya sebutkan hari ini beserta seluruh keluarga besarnya pemuda Pancasila. Semoga Allah memberkahi kita semua di dalam kehidupan kita, mengabulkan segala macam hajat kita, dan memberikan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Alhamdulillah, limpahan puji syukur kehadirat Allah yang berbagai macam nikmat telah kita rasakan, dan insya Allah terus Allah tambahkan nikmat-nikmat yang lainnya di dalam kehidupan kita, sehingga kenikmatan yang terus tersebut turun kepada kita ditambahkan dan menjadi pembawa kebaikan bagi kita di dunia dan di yaumul qiyamah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada pemimpin kita, pemimpin dari seluruh pemimpin, Sayyidina al-Mursalin al-Mustafa al-Mujtaba Nabina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang dengan mengikuti suri tauladannya, kehidupannya menjadi sebuah bukti untuk hamba-hambanya untuk mendapatkan kebahagiaan, entah itu kebahagiaan yang ada di dunia ataupun di yaumul qiyamah. Ketika seseorang mengikuti jalan Nabi Muhammad, maka ada dua kebahagiaan yang didapatkan. Yang pertama, kebahagiaan itu di dunia akan terus bertambah, karena tidak ada yang dikatakan kesedihan bagi mereka yang mengikuti Nabi Muhammad. Apapun yang mereka rasakan, apapun kesedihan, baik musibah ataupun bencana ataupun perkara yang tidak enak, ketika mereka mengikuti jalan Nabi Muhammad, maka mereka akan mengatakan itu sebuah kenikmatan ketika seorang pecinta mengikuti kekasihnya. Tapi kalau orang tidak ikut jalannya Nabi Muhammad, mereka mengatakan ini kebahagiaan dengan kenikmatan-kenikmatan yang mereka dapatkan di dunia, tapi mereka lupa dengan Nabi Muhammad, mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad, maka kebahagiaan yang mereka rasakan akan terputus. Lalu mereka akan menjauh dan makin jauh dari apa? Dari Allah dan dari Nabi Muhammad. Ketika kenikmatan tersebut diambil,
maka mereka akan mengatakan bahwa diri mereka hancur, maka mereka akan mengatakan diri mereka sedang diazab oleh Allah. Karena apa? Karena mereka lalai dengan Allah. Mereka mengatakan kenikmatan dunia yang saat ini mereka dapatkan itu hanyalah usaha mereka, bukan dari Allah. Dan mereka mendapatkan kenikmatan dengan berbagai macam kenikmatan yang menjadikan mereka lupa dengan Allah dan lupa dengan Nabi Muhammad. Ini yang pertama, perbedaan orang yang merasakan kenikmatan yang mengikuti Nabi Muhammad dan orang yang mendapatkan kenikmatan tapi meninggalkan Nabi Muhammad. Lalu apa yang mereka dapatkan orang yang mengikuti Nabi Muhammad? Kebahagiaan yang kekal dan abadi nanti di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan di saat ini, di malam hari ini, PP DPC Kuningan beserta keluarga besar PP yang di malam hari ini diberikan kenikmatan mengadakan tasyakuran atas berdirinya gedung Pemuda Pancasila. Mudah-mudahan Allah terus tambahkan kenikmatan kepada kita semua PP Pemuda Pancasila selama berdiri di jalan Allah dan berdiri di jalan Nabi Muhammad. Kenikmatannya apa? Tetap berada di naungan rahmatnya Allah, tetap berada di jalannya Nabi Muhammad. Dan ini pemuda Pancasila yang saat ini duduk di tempat ini nanti di yaumul qiyamah menjadi saksi pemuda-pemuda Pancasila yang mana mereka berpegang teguh dengan sila kelima, yang mudah-mudahan mereka semua akan menjadi panji-panji Nabi Muhammad. Mereka semua orang-orang yang akan menjadi pembela Nabi Muhammad. Mereka semua orang-orang yang akan pandai mendapatkan kenikmatan yang kecil di mata kita, mungkin besar di mata, yang kecil di mata Allah, besar di mata kita. Terus Allah tambahkan kenikmatan yang lebih besar, sehingga Allah jadikan kenikmatan tersebutlah yang menuntun kita menjadi hamba yang paling pandai bersyukur. Kalau nggak pandai bersyukur, sama setiap kali kita dapatkan kenikmatan, la in syakartum la azidannakum. Ini firman Allah buat orang-orang yang pandai bersyukur. Teguran, peringatan dan anjuran. Apa yang kata Allah? Kalau enti pade, kalau semua hamba Allah mereka pandai bersyukur, selain mengucapkan alhamdulillah, ya, syukur bukan berarti alhamdulillah ya Allah PP punya gedung baru, alhamdulillah, nggak cukup seperti itu. Orang yang mengenal makna syukur, dia akan menggunakan tempat atau kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka pada tempatnya. Mereka diberikan rezeki, maka mereka rezeki tersebut akan digunakan, walaupun ada kegembiraan yang harus mereka kerjakan. Mereka pengen poya-poya, boleh, tapi ada rezekinya Allah yang Allah titipkan untuk hamba-hambanya yang lain. Mereka gunakan rezeki tersebut. Jika lalai kepada Allah, ingat kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Perih, pedih. Ada sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hamba pengen jadi orang kaya. Kata Rasulullah, kalau engkau bersabar, maka balasannya yang engkau dapatkan nanti di yaumul qiyamah, yaitu surga bersamaku, bersama Nabi Muhammad. Enggak ya Rasulullah, saya pengen di dunia. Pengen di dunia. Saya pengen di dunia ya Allah. Maka Rasulullah mengatakan, kalau engkau ingin pengen kaya di dunia, ya khair, aku doakan, kata Rasulullah. Maka sahabat ini didoakan oleh Rasulullah menjadi orang yang kaya raya di saat itu. Ini sahabat. Sahabat ini, wahai sahabat, wahai hadirin hadirat, orang yang gak pernah lepas takbiratul ihram bersama Rasulullah.
Dibayangin, itu bayangin ada sahabat yang nggak pernah tinggalan takbiratul ihram sama Rasulullah. Ketika azan berkumandang, nih sahabat sudah ada di dalam masjid nungguin Rasul. Tapi nih sahabat pengen hidup jadi orang kaya. Kata Rasulullah, ini doain sama Rasulullah, semoga Allah memberikan engkau rezeki. Ini orang yang tadinya duduk bersama Nabi, berjuang bersama Nabi, sholat berjamaah sama Nabi, dia orang yang susah, miskin, nggak begitu miskin benar, tapi orang yang nggak punya harta yang banyak lah. Dia punya kambing yang emang mereka orang Arab biasanya punya kambing yang mana kambingnya itu kadang diperah susunya, atau kalau ada tamu mereka potongkan kambing tersebut. Dia punya kambing cuma berapa biji, subhanallah, ketika didoakan oleh Rasul, kambingnya ngelahirin terus lahir dengan banyak dan berkembang usahanya, makin berkembang usahanya. Setelah makin berkembang usaha yang dia dapatkan, yang tadinya suara azan berkumandang dilari ke masjid, dininggalin karena sibuk ngurusin dagangannya. Dia bersyukur, dibilang alhamdulillah, tapi dia bersyukur, tapi ninggalin. Ini bentar lagi korban, mobil mewah, handphone mewah, motor mewah, giliran korban nggak ada duit. Padahal kambing cuma 3,5 juta, padahal pahalanya besar, kebaikan yang sangat besar. Kata Rasulullah, orang yang korban itu, Nabi Muhammad ketika ditanya, ya Rasulullah, pahala orang korban itu apa? Setiap bulu dari kambing tersebut, domba atau kambing atau onta di zaman tersebut, itu setiap bulunya dia mendapatkan kebaikan untuk orang yang korban. Ada yang sanggup ngitung bulu kambing? Ada? Nggak bakal sanggup kita ngitung, nggak ada kerjaan. Ini sahabat nggak mau ngeluarin zakat, katanya nggak ada zakat, sampai Allah kasih tahu, Allah datanglah waktunya zakat, dia nggak mau ngeluarin zakat, Allah kasih cobaan kepada dia. Kenapa? Dia dihancurkan segala macam kepemilikannya, sehingga dia pun mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini orang, apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau pandai bersyukur, aku tambah. Tapi kalau engkau nggak pandai bersyukur, ingat, azabku sangatlah pedih. Mungkin dia nggak pandai bersyukur, di dunia masih ada kenikmatan harta yang dia punya, tapi tunggu, harta tersebut akan menjadi penuntut bagi dia nanti di yaumul qiyamah. Dia punya jabatan bakal jadi tuntutan nanti di yaumul qiyamah. Dia punya usaha yang nggak mau sedekah, yang nggak mau ngeluarin haknya orang, dia nggak mau, nanti di yaumul qiyamah. Tunggu. Orang-orang seperti ini kenapa? Nggak pandai bersyukur kepada Allah. Ini sahabat yang setiap harinya sholat berjamaah sama Rasulullah bisa mendapatkan azab yang sangat pedih. Kenapa? Karena dia nggak pandai bersyukur kepada Allah. Kalau orang pandai bersyukur setelah dia mengucapkan alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan tadi itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat alhamdulillah merupakan akan menjadi penjaga dari kenikmatan-kenikmatan yang akan datang. Tapi kalau nggak ditasarrufkan, digunakan pada tempatnya, maka itu akan menjadi bahaya buat dia. Ya, alhamdulillah, Allah beri kita rezeki yang besar, Allah kasih kita nikmat yang besar. Para pemuda Pancasila saat ini mempunyai gedung. Mudah-mudahan gedung ini menjadi wasilah buat kita untuk makin dekat kepada Allah dan makin dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Para pemuda Pancasila terkenal, belum saya lahir mungkin sudah ada. Belum saya lahir mungkin sudah ada pemuda Pancasila, dan terkenal dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada mereka, orang-orang yang akan membantu orang lain. Mudah-mudahan yang saat ini ataupun yang pernah terjadi di dalam kehidupan para pemuda Pancasila,
Allah tumbuhkan para pemuda-pemuda Pancasila, pemudi-pemudi Pancasila yang akan membawa kebaikan di dalam kehidupan mereka dan kebaikan bagi orang lain di dalam kehidupan mereka di dunia dan di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena penceramahnya saya cuman diajak sama Habib Rifki. Tadi saya tanya, Habib berapa lama? 20 menit. Udah 20 menit. Nanti diteruskan oleh Habib Rifki. Mungkin sebelum Habib Rifki akan datang juga ada tamu yang bersama Habib Rifki, Ananda dari Al-Habib Quraisy Baharun, Al-Habib Bagir bin Ali bin Tahir yang akan mengisi setelah saya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di malam hari ini Allah jadikan terus bertambah kenikmatan tersebut sampai di yaumul qiyamah, dan Allah jadikan kita orang pemuda-pemudi Pancasila yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, yang bergerak dalam membantu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf, minta ridha wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Habib Muhammad Al-Qaf yang telah memberikan tausiahnya. Selanjutnya, tausiah berikutnya akan disampaikan oleh Al-Habib Bakir bin Thohir. Waktu dan tempat disilahkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزنة ما علمت، على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد
صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دافع البلاء والوبا والمرض والألم جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيدنا محمد شفيعنا محمد إمامنا محمد سيدنا محمد بن عبد الله نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين أما بعد Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kami muliakan dan kami hormati, segenap jajaran pengurus pemuda Pancasila yang kita doakan bersama-sama mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau semua. Tak lupa pula kepada seluruh tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, para kiai, para kesepuhan, sepuh ni sepuh. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau semua dalam keadaan sehat wal afiah, dalam keadaan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada seluruh guru-guru yang hadir pada malam hari ini. Ada Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Kaf. Tak lupa pula guru kami, kakanda kami Al-Habib Abdullah Rifki Al-Idrus. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau semua dalam keadaan sehat wal afiat, dimudahkan segala urusannya, digabulkan hajat rohani dan batinnya, dan dimenangkan perjuangannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya sangat-sangat tidak pantas saya buat ngomong pada malam hari ini, karena memang gaidahnya Bu Pak dari dulu juga yang namanya debu mah nggak kepake kalau sudah ada air. Kalau sudah ada air, gaidah fikih mengatakan nggak boleh tayamum. Boleh nggak tayamum kalau ada air? Lah ini air sebanyak-banyaknya, ada Habib Muhammad, ada Habib Rifki, lah saya debu masih disuruh juga ceramah. Tapi yang namanya adik menurut apa kata abang, yang namanya tamu mah kata Nabi SAW kal mayyit baina yadail ghasil. Kalau tamu mah nurut aja, disuruh makan-makan, disuruh minum-minum, disuruh ceramah ya ceramah. Mudah-mudahan dengan keberkahan perintah guru, perintah abang, Allah kasih kemanfaatan buat kami. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang lebar, pada malam hari ini Masya Allah luar biasa. Saya melihat pemuda Pancasila ini, diri pribadi saya termotivasi untuk apa? Luar biasa. Meskipun secara zahir yang saya tahu, yang saya tahu dari omongan fulan tidak seindah nyatanya. Ternyata luar biasa pemuda Pancasila yang saya dapati di Kabupaten Kuningan ini, Masya Allah, mereka termasuk pecinta-pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka termasuk pecinta-pecinta ulama. Mudah-mudahan dengan kecintaan ini, dengan penjagaan ini, dengan usaha ini, dengan perjuangan ini, semuanya akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah bahwa pemuda Pancasila juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak panjang lebar saya cuma mau kasih tahu satu kabar gembira buat kita semua yang senang hadir majelis ilmu, yang senang hadir majelis ta'lim, yang senang hadir majelis maulid. Saya mau kasih kabar gembira Pak Bu, perkumpulan seperti ini, perkumpulan ini akan bersambung bukan hanya di dunia. Ini forum silaturahmi, bukan forum silaturahmi dunia.
Silaturahmi seperti ini disaksikan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan silaturahmi yang sudah di dalamnya menyebutkan nama Nabi Muhammad, silaturahmi yang disebutkan dalamnya memuji-muji nama Nabi Muhammad, silaturahmi itu akan disambung nanti di hari kiamat, bukan oleh kita, bukan oleh guru kita, bukan oleh ulama yang hadir pada malam hari ini, melainkan nanti di hari kiamat Nabi Muhammad SAW yang langsung akan menyambung silaturahmi. Seseorang yang di muka bumi menyambung silaturahmi dikarenakan mereka mencintai Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan pada malam hari ini di dalam kondisi kecintaan kepada Nabi Muhammad, karena saya yakin Bapak Ibu hadir pada malam hari ini tidak lain dan tidak bukan membuktikan kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Buktinya apa? Buktinya nih cucu-cucunya Nabi yang diundang, buktinya cucu-cucunya Rasul yang diundang, buktinya para pewaris Nabi Muhammad yang diundang. Ini bukti bahwa kita semua mencintai Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada malam hari ini, Allah kumpulkan kita bersama-sama nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mau kasih tahu satu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada seluruh makhluknya, ketika Allah ciptakan muka bumi ini, Allah ciptakan dunia ini, Allah bilang kepada seluruh malaikatnya, wahai malaikatku, sampaikan kepada seluruh hambaku, sampaikan kepada seluruh makhlukku, inna rahmati sabakat ghadabi. Kasih tahu sama mereka bahwa rahmatku jauh lebih besar daripada azabku. Ya, aku menciptakan neraka, betul. Ya, aku menciptakan azab, betul. Ya, aku menciptakan alam barzah beserta azabnya, betul. Tapi ketahuilah wahai hamba-hambaku, aku Allah Subhanahu wa taala, sifat kasih sayangku, sifat rahmatku kepada hambaku jauh lebih besar daripada sifat amarahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perkataannya, Allah katakan inna rahmati sabakat ghadabi, rahmatku lebih besar dari amarahku, wala yadkhulu ahadun jal jannata, tidaklah satupun daripada hambaku masuk ke dalam surgaku illa birahmati, kata Allah. Hambaku masuk ke dalam surga bukan karena amal ibadahnya, bukan karena banyak sholatnya, bukan. Hambaku masuk surga bukan karena banyak puasanya, bukan. Hambaku masuk surga bukan karena zikirnya, bukan. Seandainya setiap hamba masuk ke dalam surga karena amalnya, demi Allah tidak satupun dari kita pantas masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Amalan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmatnya Allah. Allah berikan mata, Allah berikan telinga, Allah berikan lisan, Allah berikan tangan, Allah berikan kekayaan untuk kita. Itu semua Allah berikan untuk apa? Kita diciptakan untuk beribadah, menghamba kepada Allah. Tapi adakah kita pergunakan mata ini untuk beribadah? Adakah kita gunakan telinga ini untuk beribadah? Justru dosa yang kita lakukan jauh lebih banyak kebanding ibadah yang kita lakukan. Maka karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidak satupun dari kalian masuk ke dalam surgaku kecuali kalian masuk ke dalam surga karena rahmatku Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang amal ibadahnya masih sedikit, Bib, saya sehari-hari, Bib, kalau dihitung-hitung maksiat sama ibadah lebih banyak mana? Lebih banyak maksiat, Bib. Tenang Pak, tenang Bu, Allah masukin kita ke dalam surga bukan karena ibadah. Allah masukin kita ke dalam surga karena rahmat. Dan tahukah ibu dan bapak di mana Allah letakkan rahmatnya di muka bumi? Di mana Allah letakkan rahmat terbesarnya di dalam makhluknya? Di mana Allah letakkan kasih sayangnya di antara kita? Tahu? Allah Subhanahu wa taala letakkan kasih sayangnya di dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala menceritakan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, nanti di hari kiamat ada dua orang yang berseteru di hadapan Allah. Satu orang bilang sama Allah, ya Allah,
amal ibadah saya banyak ya Allah. Ya Allah, saya sholat sehari bisa sampai 30-50 rakaat ya Allah. Saking aja saya nggak senang sama maulid Nabi, saya nggak cinta sama ulama-ulama warasatul anbiya, saya nggak cinta sama turunan Nabi. Kenapa engkau takdirkan saya masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah? Sedangkan itu yang satu ini ya Allah, ini maksiatnya luar biasa. Siang dan malam kerjaannya menjudi, siang dan malam kerjaannya main perempuan. Kok bisa ya Allah engkau masukkan ini orang ke dalam surga-Mu? Protes. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Tahukah kamu kenapa saya masukkan ini orang ke dalam surgaku meskipun dia banyak maksiatnya? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepadanya, aku masukkan dia ke dalam surgaku karena dia mencintai kekasihku Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintaku aku titipkan di dalam kekasihku, cintaku aku titipkan di dalam cintanya Muhammad, rinduku aku titipkan di dalam rindu Muhammad, rahmatku aku titipkan di dalam rahmatnya Muhammad. Dan seandainya kita pada malam hari ini betul-betul kita buktikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah cinta kita pasti dibalas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu terus semangat, terus berjuang untuk menjaga para ulama, berjuang untuk menjaga negara kita ini, berjuang untuk menjaga para pewaris-pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah tidak akan lihat seberapa banyak maksiat kita, Allah tidak akan lihat seberapa banyak dosa kita. Insyaallah dengan sebab itu membuahkan rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kebersamaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Pesan yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kita masih belum telat untuk kembali kepada Allah. Kita masih belum telat untuk bertobat kepada Allah. Kita masih belum telat untuk memohon ampun kepada Allah. Kembali kepada Allah. Jangan takut banyaknya maksiat kita, banyaknya dosa kita, terus kita nggak pantas untuk bersanding dengan Nabi Muhammad. Seburuk apapun kita, yang menilai Allah, yang menilai Rasulullah bukan orang lain. Bahkan diri kita sendiri tidak mampu untuk menilai diri kita. Apakah saya pantas untuk masuk ke dalam surga Allah? Kita nggak mampu. Yang mampu menilai siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu satu ketika ada seorang murid mengatakan kepada gurunya, wahai guruku, engkau bilang katanya rahmat Allah lebih banyak kebanding azabnya, katanya kasih sayang Allah lebih besar daripada amarahnya. Tapi kenapa pas saya baca Al-Quran dari awal Alif Lam Mim sampai Qul a'udzu birabbin nas, ayat yang menjelaskan tentang azab lebih banyak kebanding ayat yang menjelaskan tentang rahmat. Allah katakan di dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin, celaka buat mereka yang riba di dalam timbangannya. Allah katakan di dalam Al-Quran, wailul lil musallin, celaka buat mereka yang salat mengakhir-akhirkan salatnya sampai keluar dari waktu salatnya. Allah katakan di dalam Al-Quran, wailul lil mukadzibin, celaka buat mereka yang suka bohong. Guruku ini banyak Allah katakan azabnya di dalam Al-Quran. Gurunya tersenyum dan mengatakan kepada muridnya, tahukah kamu kenapa Allah cantumkan ayat azab lebih banyak daripada ayat rahmat? Tahukah kamu Allah cantumkan ayat azab lebih banyak dari ayat rahmat? Karena Allah memiliki tujuan. Apa tujuannya? Allah menginginkan kita merasakan rasa takut, Allah ingin kita merasakan rasa jera, sehingga dengan rasa takut dan jera tersebut mengantarkan kita untuk bertaubat kepada Allah, mengantarkan kita untuk kembali kepada Allah. Dan ketika seorang hamba sudah kembali, ketika seorang hamba sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa janji Allah buat mereka yang bertaubat? Apa janji Allah buat mereka yang kembali kepada Allah? Allah katakan, innallaha yuhibbut tawwabin. Predikat cinta akan Allah berikan kepada hamba tersebut. Beb, saya taubat jatuh lagi di maksiat, saya taubat jatuh lagi di maksiat. Yang dimaksud dengan taubat bukan orang yang 100% totalitas, bukan. Yang dimaksud dengan taubat di sini adalah kathirut taubah. Boleh kita jauh dari Allah, tapi seenggaknya kita sadar Allah maklum sama hambanya yang buat dosa. Orang Allah kasih hawa nafsu, betul apa betul? Allah maklum sama hambanya yang buat maksiat. Orang Allah Subhanahu wa ta'ala kasih hawa di dalam dirinya.
Allah ciptakan syaitan, Allah ciptakan was-was. Maklum kalau hambaku buat dosa, kata Allah. Tapi Allah nggak maklum kalau ngelihat hambanya buat dosa tapi dia nggak mau sadar dari dosanya. Itu Allah nggak maklum. Jadi kita hidup itu harus balance, Pak, Bu. Mobil juga kalau misalkan sebulan 2 bulan kita pakai, nggak kita servis, nggak kita spuring, nggak kita balancing, kira-kira jalannya lurus apa miring? Lurus apa miring? Miring. Nggak bisa lurus, yang miring yang ada celaka. Makanya mobil aja butuh servis, mobil aja butuh spuring, mobil aja butuh balancing. Kalau kagak diservis itu mobil jalannya kagak lurus, miring. Apalagi manusia. Boleh buat maksiat, saya nggak bilang maksiat boleh, wajar buat maksiat, wajar. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang maha pengasih, kita punya Tuhan yang maha rahmat, kita punya Tuhan yang nanti kita akan bertanggung jawab, kita akan meninggal menghadapnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melihat bukan daripada hasil seorang hamba, tapi Allah lihat bagaimana upaya seorang hamba. Kita ada upaya, ya Allah saya udah upaya untuk kembali kepadamu, ya Allah saya udah upaya untuk taubat kepadamu, tapi kenapa ya Allah saya jatuh lagi. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan, balil insanu ala nafsihi basirah. Yang tahu diri kita itu cuma diri kita, yang tahu diri kita sejauh apa dari Allah cuma diri kita, yang bisa nyadarin diri kita cuma diri kita. Kita nggak bisa ngandelin orang lain. Kita para ulama diperintahkan oleh Allah bertanggung jawab hanya menyampaikan. Yang urusan berubah, urusan dapat hidayah, urusan kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ayo, belum telat buat kita kembali kepada Allah, belum telat buat kita tobat kepada Allah. Nanti kalau saya tobat nanti aja Bib, nunggu udah tua, udah mau mati baru saya tobat. Kan urusannya nanti ketika mati. Kalau di dunia masih nikmatin dulu. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala kasih taubat, kalau Allah kasih su'ul khatimah, na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu kegiatan-kegiatan seperti ini saya pribadi sangat apresiasi. Kalau bisa kegiatan seperti ini sebulan sekali, gak harus pakai panggung besar, gak harus pakai sound system besar. Yang penting ada tempat kita ngeces iman kita, ada. Yang penting ada tempat kita ngupgrade iman kita, ada. Yang penting ada tempat kita untuk kembali. Kalau anak aja tahu dia kembali kepada orang tua, hewan aja tahu dia kembalinya kepada induknya. Kita kembali kepada siapa? Kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, satu daripada ulama, ada satu wali min auliyaillah, dia yang sukses di dalam bertaubatnya kepada Allah. Ini orang, ini wali, ini ulama, hidupnya maksiatnya luar biasa, tapi dia pinter cari perhatian sama Allah. Kalau saya sebut namanya pasti Bapak Ibu kenal. Kita kenal yang disebut dengan Abu Nawas. Tahu Abu Nawas? Tahu Abu Nawas? Abu Nawas ini dia jadi wali, dia dicintai oleh Allah karena dia tahu siapa tempat kembalinya. Dia buat maksiat, dia buat dosa, sampai ulama sepakat satu-satunya makhluk, satu-satunya hamba yang sukses di dalam pertaubatannya kepada Allah adalah Abu Nawas. Apa kita sering dengar di dalam syair yang dia sampaikan, di dalam doa munajat yang ia setiap malam sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa bunyi munajatnya? Kita baca sama-sama, kita ambil keberkahan munajatnya Abu Nawas. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kasih rahmat buat Abu Nawas, Allah kasih ampunan buat Abu Nawas, Allah kasih rahmat juga buat kita, Allah kasih ampunan juga buat kita. Ini kita sering dengar qasidah, insya Allah semuanya tahu. Guru kita Habib Rifki juga suka bawain, ilahi lastulil firdausi ahlah. Tahu apa enggak? Ayo kita baca sama-sama. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril fahab li taubatan waghfir dhunubi فإنك غافر الذنب العظيم. Semuanya. إلهي لست للفردوس
ولا وعلى نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Ilahi lastu lil firdausi ahla, kata Abu Nawas. Ya Allah, lastu lil firdausi ahla. Kalau saya ngaca, ya Allah, saya lihat diri saya nggak pantas masuk surga, ya Allah. Karena dia sadar dia buat maksiat. Karena dia sadar udah tobat dia buat dosa lagi. Saya nggak pantas masuk surga, ya Allah. Wala aqwa ala naril jahimi, apalagi disuruh masuk neraka. Makin gak kuat, ya Allah, saya masuk neraka. Aduh, angkat tangan. Lihat pinternya, capernya Abu Nawas sama Allah. Wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi. Tapi ya Allah, saya Abu Nawas biar banyak dosa, saya Abu Nawas biar banyak maksiat, habli taubatan waghfir dhunubi. Saya tahu, ya Allah, saya sadar kepada siapa saya harus kembali. Fahabli taubatan waghfir dhunubi. Maka dari itu, ya Allah, terima taubat saya, ya Allah. Ampuni dosa saya, ya Allah. Urusan besok buat dosa lagi, minta ampunlah lagi. Tapi jangan sampai ada sifat ngeremehin di dalam hati sama Allah. Kita usaha sebaik mungkin. Karena apa? Kata Abu Nawas, fa innaka ghafirudz dzambil azim. Karena saya tahu tidak pantas saya meminta ampunan kepada siapapun. Saya hanya meminta ampunan kepadamu karena engkau sifati dirimu Al-Ghafur, yang maha pengampun. Maka dari itu, kesimpulan yang saya bisa sampaikan, sejauh apapun kita dari Allah, sejauh apapun kita dari Nabi Muhammad, sekali-kali kembali kepada Allah, sekali-kali tengok Allah, sekali-kali tengok Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan usaha kita kembali kepada Allah, usaha kita kembali kepada Rasulullah, nanti ketika Allah cabut nyawa kita, Allah cabut kita dalam keadaan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah cabut nyawa kita ketika kita sedang mencintai, merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi boleh ilahi lastul firdausnya? Sekali lagi boleh? Kita baca sama-sama dengan satu harapan dan satu doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala gabulkan hajat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sakinah mawaddah ke dalam keluarga kita. Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan kita dalam keadaan husnul. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ilahi lastu lil firdausi ala. Semuanya baca. Wala ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir فإنك غافر الذنب العظيم. semua. إلهي لست للفردوس أهلا ولا على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. يلا بها يلا بها يلا بحسن
khatimah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Pancasila, Pancasila, Pancasila. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معالك الأضحار معدن سرك الأسماء فهم سفون النجاة همانا لبيك يا رسول الله لبيك يا نور الله لبيك يا حبيب الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته إلى يوم الدين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا ربي زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini Allah izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang didambakan bagi setiap hamba tatkala datangnya ajal Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tak lupa kami sampaikan salam hormat dan ta'zim kami kepada Ketua MPC Pemuda Pancasila Bapak Haji Rida yang insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya fid dini wad dunya wal akhirah, dan insyaallah dengan bimbingan beliau menuntun kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada seluruh para alim ulama, para kiai, para sesepuh, wabil khusus akhina al-mahbub Kiai Haji Aidin mata anallah bituli hayati syarif, wabil khusus Bapak Ustaz Ading mata anallah bituli hayati syarif, wabil khusus Bapak Sekjen kita
yang selalu menghibur dan membuat hati kita senang, ya insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kesenangan pula dunia wal akhirah, amin ya rabbal. Dan alhamdulillah guru-guru kita telah hadir, Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Kaf, Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Ali bin Tahir. InsyaAllah mata kita yang telah memandang cucu-cucu Nabi Muhammad SAW, mata yang diharamkan tatkala nanti di yaumil qiyamah, dilarangnya kita masuk ke dalam neraka jahannam, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jika seseorang manusia dikasihkan satu tempat di dalam satu kehidupan di dunia, pasti mereka akan memilih jalan yang terbaik dan pandangan dengan pandangan rahmat yang Allah berikan kepada manusia. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita banyak jalan. Kalau katanya teman-teman PP mah life is choice, ngerti nggak lu? Oi, ngerti kagak? Life is choice, bukan cimol, bukan. Hidup itu pilihan. Mau hidup baik ada jalannya, mau hidup yang buruk ada jalannya. Alhamdulillah PP insyaallah senusantara jalan yang diridhai oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Kalau kita lihat PP duduk begini, la ilaha illallah, senang. Ada orang di luar sana mau ngapain bib, ceramah di PP, wah isinya mah orang begitulah, lu salah, lu kenal kagak. Nih lihat ahli-ahli sorga semuanya mau masuk sorga, ngimpi. Lah iya, orang mati aja belum pengen masuk sorga. Ma'asyarul hadirin rahimakumullah, banyak jalan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Contoh, tadi saya ngobrol sama Arida, Habib, saya dengar pepatah Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau tadi ini baru ngobrol sama saya di dalam. Saya dengar pepatah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu radhahu, dengan siapa kalian berkumpul? Jika kalian berkumpul dengan orang baik, pasti kalian akan keluar menjadi orang baik. Beliau juga bikin pepatah, jika saya hidupnya di dalam hutan bersama para singa, pastinya saya harus keluar dari hutan tersebut sebagai rajanya singa, amin ya rabbal. Coba kita lihat contoh, saya pinjam cangkir sama Arida, saya lewat, saya butuh kopi saya belinya di warung, kopinya saya taruh di plastik, saya pinjam sama Arida, Arida saya pinjam kopi dong, pinjam cangkir dong, dikasihnya cangkir bersih, cangkir kotor. Bersih apa kotor? Cangkir bersih. Saya bikin kopi, bukan AO, kopi apalagi ciu, bukan Black Label, Jack D, Smirnoff, bukan kopi. Kalau kopi kan ada ampas, AO mana ada ampasnya. Ntar habis ini gue bahas nih masalah AO. Ntar lagi. Sabar, kuat-kuatin iman ya. Tadi saya ngapain tuh? Mana orang nggak ada kopinya, air putih doang. Pinjam cangkir sama Arida, Arida kasih pasti yang paling bersih. Nggak bersih dilap dulu pakai tisu biar bersih. Kenapa? Menghormati tamu. Begitu dikasih bersih, saya tuangin kopi. Begitu selesai, saya pulangin dalam keadaan kotor. Arida marah nggak sama saya? Lu jangan lihat gua Habibnya PA. Yang dilihat jangan itunya. Entar bib kualat. Enggak, manusia, seorang manusia kalau dikasih bersih dibalikin kotor, kesel apa enggak? Kualat lu. Lagi udah malam begini jangan serius-serius, kagak asik. PP mah serius mah blow on. Udah seriusnya ngejaga NKRI aja. Seriusnya dalam membela negara, yang hak, yang batil ya batil. Pancasila, Pancasila, Pancasila. Sallu ala Nabi. Kan begitu enak teriakannya. Ini tempat Holy Wing dijagain tolol. Bentar saya masih rame nih, masih banyak dah pokoknya dah. Di kita sampai jam berapa hari dah? Hah? 3 dah.
Yang tiga setuju nggak? Setuju nggak? Gue mah nggak. Orang dikasih pinjam cakir bersih, dikembaliin kotor, pasti marah. Bagaimana Allah ciptakan kita di dunia ini, keluar dari rahim seorang ibu yang suci, dikeluarkan dalam keadaan suci, maka Allah punya harapan setiap hamba kembalilah dalam keadaan suci di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Itu fungsinya setiap orang berdekatan dengan orang baik. Kalau kita dekat dengan orang-orang yang nggak baik, ya udah kehidupan kita ya begitu-gitu aja. Ada orang dapat ujian, ada orang dapat azab. Di dunia sudah ada azab, ada. Ujian buat siapa? Ujian buat orang yang ibadah. Lu mau seblangsak apapun, mau nekatnya kayak gimana pun, nyali segede apapun, berantem bagaimana, minum sampai 1 drum, sholat jangan ditinggalin. Kenapa? Itu yang akan membawa keberkahan dalam hidup kita. Lah orang bule minum mah wajar. Minus daerahnya minus 5, minus 16, kadang 0, suhunya dingin. Minum 1 loki anget dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah lu minum patungan 38.000 8 orang. Giting mabuk nyosrok aja ke gotnya. Bukan anak Pepe, bukan. Sono tuh. Saya tanya, lu ormas mana? Pepe. Lah orang bule kalau mabuk mah wajar. Dia nyari kehangatan, 1 lokinya 300.000 400.000. Lu 38.000, luduk bareng berantem dia juga. PA. Orang bule makanannya spaghetti, burger, pizza, lu cimol, bolet. Orang bule begitu mabok tengah hari bentet, wajar. Dia tengah hari juga menggigil. Mabok begitu muntah, kenyal-kenyal dipegang habis makan burger. Lu pegang lengket-lengket, kenyal-kenyal, jengkol. La ilaha illallah. Orang bule mabok muntah, lengket dipegang, keju habis makan spaghetti, habis makan pizza, keju, lengket, lu kerupuk. Orang bule keluar muntah panjang-panjang spaghetti, lu mah bihun. Beda hidup kita mah, beda. Yuk sekarang caranya bagaimana kita hijrah yang diridhoi oleh Allah. Hijrah jangan setengah-setengah, cari jalan kebaikan. Yuk kita jalan terobos kebaikan tersebut sampai kita mendapatkan keridhaan Allah. Banyak para sahabat Nabi yang dulunya bengal, ada Nuaiman bengal setengah mati, paling bengal Nuaiman. Kalau ketemu Nabi mabok, ketemu Nabi mabok. Maboknya cari perhatian. Nah lu maboknya ngapain? Nyari perhatian sama Rida ditempel. Kalau dulu begitu, Nuaiman datang ketemu Nabi, Nuaiman jangan mabok ya sayang ya, jangan mabok, ibadah. Seger lagi, enggak ya Rasulullah, sadar. Besok datang mabok lagi, perhatian, cari perhatian sama Nabi. Hidup kita nih, ibadah kita mah udahlah, kuranglah ibadah kita mah. Kita nggak khusyuk kayak para salihin, kita nggak khusyuk kayak para anbiya, kita nggak khusyuk kayak para sahabat Nabi. Minimal kita bisa ngikutin amaliyah kebaikan orang-orang soleh. Amaliyah aja kebaikan. Kalau ketemu senyum sama orang, jangan mentang-mentang pakai baju pepeng lihat orang. Apa lu? Sahanya nih. Kan begitu kan, jangan. Senyum sama orang, amal baik dari Allah. Satu, tiupan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Tapi ingat buat teman-teman yang di luar sana yang nganggap orang ormas-ormas ini pandangan dengan pandangan satu belah mata, ingat, setiap seseorang itu punya kelebihan, pasti juga punya kekurangan. Kalau kita ngelihat nilai orang punya tato, sangar, gondrong, lah dia kagak tahu tukang ojek. Kelihatannya tuh merampok lah, maling lah. Coba lihat teman-teman PP, banyak juga kan yang punya tato. Banyak nggak? Banyak nggak? Sekarang hadir majelis. Kalau orang yang di sana pada bilang orang yang tatoan, orang yang banyak gondrong, pakai anting lah, emang yang masuk surga punya lu doang yang pakai sorban.
Surga buat siapa? Buat orang-orang yang Allah berikan hidayah. Imam Syafi'i juga mengatakan, saya ulang beberapa kali, untuk PP saya ulang kalam Imam Syafi'i yang beberapa kali. Ada satu orang yang ahli ibadah tapi berkelakuan jelek, ada orang yang berkelakuan baik namun dia bukan ahli ibadah. Mana di antara kedua, di antara dia yang paling baik? Imam Syafi'i jawabannya singkat kok, dua-duanya ini adalah orang baik, kata Imam Syafi'i. Kok bisa? Orang yang ahli ibadah belum berbuat baik, insya Allah karena ibadahnya Allah berikan hidayah sehingga dia menjadi orang yang baik. Orang yang baik belum tentu dapat banyak ibadah kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah karena kebaikannya menjadi orang yang ahli ibadah. Yang bahaya yang ketiga, orang lebih pandai menilai orang lain dibanding dia harus menilai dirinya sendiri. Ini yang paling bahaya. Kadang kan kita kalau ngelihat orang mas sebelah mata udah jelek aja, ngelihat orang begini udah jelek, dijelekin lagi. Ya kan ini bahaya. Lihat Nuaiman, cuman satu amaliyahnya, sholat belum tentu sering di belakang Nabi. Masih ada di belakangnya Nabi, dia sholat terus ada sendirian. Tapi Nabi punya rasa rindu kepada Nuaiman, bengal luar biasa. Tapi punya rasa sayang yang besar, cuman satu, izinin Arida, buat teman-teman PP, deketin ulama-ulama yang ada di daerah kalian. Kenapa? Jika seseorang sudah dekat ulama, pasti tidak lama lagi Allah akan tiupkan hidayah kepada dirinya sehingga Allah matikan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ini caranya Allah. Kita duduk begini, ini takdir dari siapa? Kita kenal begini, antum kenal anak kenal antum, semua dari siapa? Allah. Hari ini ana yang ngasih sampaikan, Rifki yang menyampaikan. Allahumma satu di antara kita semua, mudah-mudahan keseluruhan Allah berikan hidayah, kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kalau Rifki masuk ke neraka, tolong cari Rifki, cari Rifki Arida masuk surga duluan, cari, nggak ketemu ana begitu sirat ngelihat Habib Mancung ada di bawah neraka. Mancung inget tuh, woi Mancung, nggak pesek nggak? Ada di dalam neraka. Arida bilang, ya Allah, ini Rifki ya Allah. Ini waktu itu pernah ngisi acara di sekretariat barunya MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Kuningan. Ya Allah, berkah ini, berkah guru-guru kami ini, kami mendapatkan keridhaan-Mu sehingga kami dicurahkan hidayah oleh-Mu. Masukkan dia bersamaku di dalam surganya Allah. Syafaat di dalam persahabatan juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan persahabatan ini persahabatan sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jujur tadi Arida ngomong sama saya, Habib, alhamdulillah Habib nggak malu pakai pakaian PP. Enggak, gue bikin sendiri Arida nih, modal sendiri, kalau bisa dikembaliin. Beli sendiri demi Allah. Boleh tanya atau di mana orangnya no orang makhluknya gila. Habib masih dibeli juga, akhirnya dihadiahin. Beli sendiri, jahit sendiri. Kenapa? Saya pakai PP begini, saya bangga. Demi Allah, saya bangga dunia wal akhirah. Kenapa? Berkah dari tempat ini. Yang kita pakai sampai saat ini, keringat yang jatuh ke dalam baju ini, keringat yang insya Allah mendapatkan keridhaan dari Allah. Amin ya rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Emang malu gue pakai PP? Enggak lah. Lihat mobil saya, buka belakang, semua jaket PP, ada 3 biji. Ada 3 biji Arida, 2 beli, 1 dikasih. Tuh modal gua mah, enak aja mentang-mentang jadi Habib gua minta mulu kali. Kagak, kalau ada baru lagi Arida boleh. Pak Sekjen belum ngasih apa-apa ini. Oh sorban udah ya, lupa, maaf. Insya Allah mudah-mudahan jangan sorban lagi ya. Kalau bisa sih kain sarung. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, hidup ini adalah dunia ini sementara, pilihan di dalam hidup apa yang kita mau. Lihat orang-orang yang di dalam tempat yang berkah ini, nggak ada yang dirinya dalam keadaan hatinya tertutup, semua hatinya terbuka. Coba, alhamdulillah PP kali ini ada majlis akbar. Insya Allah mudah-mudahan guru-guru kami bisa duduk di dalam majlis yang mulia ini. Habib Gores bisa duduk di dalam tempat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Inilah mata rantai untuk menjadi jalan kebaikan saat kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kecil hati, jangan pernah kecil hati. Hidayah itu Bang, A, Neng, Po, iyalah itulah semua teh. Emang dipikir saya dari lahir udah begini? Kagak.
Saya juga bengal. Saya dulu diikut di 234 SC juga. Baliknya hijrah datang ke PP. Alhamdulillah diterima sama Rida. Bengal ya bengal saya mah. Betul-betul diskotik Jakarta Selatan. Siapa yang nggak kenal Kiki Bule? Orang pada tahu Kiki Bule mah. Bule. Oi. Bule. Bukan pesek, bukan. Tuh, alhamdulillah sekarang Allah berikan hidayah, bisa duduk sama-sama. Kan insya Allah mudah-mudahan semuanya juga Allah berikan hidayah. Hidayah dijemput apa dicari? Dicari apa dijemput? Dijemput, jangan dicari. Kalau dicari nggak ada yang buang hidayah. Cari bagaimana dapat hidayah. Ibadah, deketin orang baik. Amalia, ini yang paling baik. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, syaitan kabur ngelihat Sayyidina Umar, baru bayangannya dia udah kabur. Saat dimana Sayyidina Umar menjadi seorang khalifah, beliau selesai sholat keluar dari masjid, ngelihat anak kecil sedang memainkan anak burung diajak dimainin, ngelihat Sayyidina Umar, ini anak burung kesian dimainin, dibiayain, sini nak saya bayarin ini anak burung, saya kasih uangnya. Burungnya diambil sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lepasin burungnya. Selesai sampai di sana, Sayyidina Umar kembali ke hadapan Allah, telah meninggal dunia. Para alim ulama di saat itu memimpikan Nabi Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu radhahu. Tatkala memimpikan Sayyidina Umar mendapatkan kedudukan yang besar di hadapan Allah. Apa kata pikiran kita? Oh, bahwa dia adalah sahabat Nabi. Bukan. Bukan karena sahabatnya Nabi. Bukan karena mendapatkan kedudukan tersebut dengan amaliyahnya dia. Bukan. Tapi satu, dengan kebaikan dan kasih sayang yang telah dicurahkan kepada seekor burung kecil. Sahabat semua pada bertanya, para alim ulama bertanya, wahai Sayyidina Umar, apa yang membuatmu sampai mendapatkan kedudukan seperti ini? Tahukah kalian, tatkala kalian setelah memasukkan aku ke liang lahat, datang dua malaikat dengan yang berwajah seram. Aku sungguh dalam keadaan gemetar melihat bagaimana dua malaikat tersebut. Sayyidina Umar ngelihat Munkar Nakir takut. Gimana kita? Oi, kita bagaimana? Ya Allah, ya Karim. Muka kita sangar di sini ketemu malaikat. Iya nih, ini dia nih yang gue tungguin. Yang minum AO nggak bayar. Sayyidina Umar masih rasa ketakutan. Saat dibangkitkan oleh para malaikat, dia suruh duduk. Disuruh duduk Sayyidina Umar. Begitu duduk Sayyidina Umar ditanya, belum selesai sempat ditanya, ada suara dari belakang sana, wahai malaikat-malaikatku, biarkan Umar, masukkan dia ke dalam syurgaku, kata Allah. Masukkan ke dalam syurga. Karena apa? Karena dia telah memberikan kasih sayang kepada seekor burung kecil dan dia selamatkan dan diberikan kasih sayangnya sehingga burung tersebut dalam keadaan bebas. Masuk surga karena menolong seekor burung. Berbuat kebaikan tanpa harus dipandang oleh orang lain. Allah akan memandang kebaikan kita. Alhamdulillah, PP sosialnya bukan main. Membangun masjid, iya ikutan. Ngebangun musola, iya ikutan. Insya Allah Allah berikan hidayah dengan apa uang yang kalian berikan untuk di jalan yang diridhai oleh Allah. Amin ya Rabbal. Jadi hidup ini pilihan, iya, tergantung bagaimana kita mau ngejalanin dan menyikapi kehidupan ini. Mudah-mudahan keluar dari tempat ini Allah curahkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya Rabbal. Saya pengen berlama-lama, tapi jujur gue lapar. Ngomong nggak konsen Arida. Jangan kita cuma minta aja sama Allah. Kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan malam ini malam taubat kita terakhir di hadapan Allah. Malam di mana Allah catat air mata kita yang akan memadamkan api neraka jahanam. Insya Allah dengan air mata ini yang kita keluarkan di malam ini, kita akan diizinkan untuk masuk sampainya ke dalam syurganya Allah. Tetap berbuat baik, jalanlah ke jalan yang diridhai oleh Allah. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia saat ini, Allah kumpulkan kita di dalam syurganya Allah. Amin ya Rabbal. Walillahi asma'ul husna fatuhu biha faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah.
Wahai Rabbi, tidakkah kau mendengar panggilan kami para pendosa ini, ya Allah? Wahai Rabbi, betapa agungnya namamu, ya Allah. Betapa mulianya namamu, ya Allah. Wahai Rabbi, betapa sucinya namamu, ya Allah. Lama lisan ini tidak pernah menyebut namamu, ya Rabb. Lama lisan ini tidak pernah memanggil namamu, ya Allah. Tapi di malam ini kau izinkan kami memanggil dan menyebut namamu, ya Allah. Wahai saudara-saudariku, tahukah siapa nama yang kalian sebut di malam ini? Ia adalah Tuhan kalian. Dia adalah pemberi ruh dalam jasad kalian. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Ia adalah pemberi rezeki. Dia adalah pemberi segala bentuk nikmat di dalam kehidupan ini. Dia adalah pemberi kehidupan dan kematian. Dia adalah pencipta syurga dan neraka. Dia adalah Allah yang selalu menunggu doa dan harapan kalian kepadanya. Wahai saudara-saudariku, rasakan kelezatan tatkala kalian menyebut nama Allah. Rasakan kenikmatan tatkala kalian menyebut dan mengagungkan nama Allah. Adakah hati kalian bergetar tatkala menyebut nama Allah? Wahai saudara-saudariku, tidak ada nama yang paling besar, tidak ada pangkat yang paling tinggi kecuali Allah. Wahai Rabbi, pandang kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Pandang kami dengan rahmat dari-Mu, ya Rabb. Pandang kami dengan keridhaan-Mu, ya Allah. Jangan Kau pandang kami dengan kehinaan, ya Allah. Jangan Kau hinakan kami di dunia ini, ya Rabb. Jangan Kau hinakan kami kelak di yaumil qiyamah. Wahai Rabbi, sadar diri ini melangkahkan kaki ke dalam majlis yang mulia ini penuh dengan pikulan dosa di hadapan-Mu, ya Rabb. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Maafkan dari segala bentuk kelakuan kami di dunia ini, ya Rabb. Maafkan dari segala bentuk kekhilafan kami di dunia ini, ya Allah. Wahai Rabbi, kepada siapa kami memohon selain kepada-Mu, ya Allah? Wahai Rabbi, izinkan kami untuk kembali ke jalan-Mu, ya Allah. Untuk sujud kembali di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya
Wahai Rabbi, jangan kau ambil nyawa kami terdahulu sebelum kau ampuni segala dosa kami ya Allah. Wahai Rabbi, sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada sakratul maut. Kami sungguh tidak akan sanggup menerima siksaan daripada alam kubur. Wahai Rabbi, sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan api neraka ya Allah. Wahai Rabbi, jika di malam ini yang masih banyak bermaksiat kepadamu, kau kabulkan mereka dengan kemaksiatan yang mereka lakukan, dengan khamar mereka yang mereka minum, dengan zina mereka, dengan kelalaian mereka ke hadapanmu, kau kabulkan mereka dengan kemaksiatan mereka. Bukankah kami yang lebih berhak kau kabulkan, duduk di dalam majlis yang mulia, mengagungkan namamu, memuliakan Sayyidina Muhammad? Bukankah kami yang lebih berhak engkau kabulkan ya Allah? Kabulkan doa kami ya Rabb. Bosan kami bermaksiat kepadamu, lelah rasa diri ini selalu bermaksiat di hadapanmu. Bawa kami ya Rabb, curahkan taufik dan hidayahmu kepada kami ya Allah. Wahai Rabbi, panjangkan umur kami dalam taat kepadamu ya Allah. Wahai Rabbi, berkahi kehidupan kami yang selalu taat ibadah kepadamu ya Rabb. Wahai Rabbi, ampuni dosa kedua orang tua kami, panjangkan umur kedua orang tua kami, berkahi kehidupan kedua orang tua kami, bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Wahai Rabbi, bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, ini adalah cita-cita terbesar dalam hidup kami. Wahai Rabbi, ampuni dosa kedua orang tua kami, angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah, muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Wahai Rabbi, dan ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami. Kami sadar banyak kami berbuat durhaka kepada ayahanda dan ibunda kami. Kami tidak pernah menganggap jerih payah ayahanda kami. Dengan susah payah ayahanda kami mencari rezeki dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan, mencari rezeki yang halal untuk memberikan nafkah kepada kami. Tidak jarang kami mencaci, memaki ayahanda kami. Ampuni kami ya Rabb. Begitu juga kepada ibunda kami ya Allah. Kami tidak pernah menghargai pengorbanan ibunda kami saat kami dilahirkan ke dunia ini. Antara hidup dan mati pengorbanan ibunda kami dilahirkan ke dunia ini. Seandainya ibunda kami saat melahirkan kami harus memilih dirinya yang mati atau kami yang mati, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Wahai Rabbi, begitu mulia pengorbanan ibunda kami. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ibunda kami ya Allah. Dan tidak jarang kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami.
Ampuni kami ya Allah. Wahai Rabbi, bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Rabb. Jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Terangkan kubur mereka dengan rahmat darimu ya Allah. Wahai Rabbi, jangan kau biarkan mereka dalam kesendiriannya di alam kubur. Kirimkan malaikatmu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Wahai Allah, izinkan kami menggenggam tangan kedua orang tua kami saat melintasi sirat, agar mereka tidak tergelincir masuk ke dalam neraka jahanam. Wahai Rabbi, izinkan kami sebagai anak membawa kedua orang tua kami sampai masuknya ke dalam syurga-Mu ya Allah. Izinkan kami membawa kedua orang tua kami memperkenalkan kepada Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, kepada siapa kami memohon dan meminta? Bukankah kau telah berjanji ya Rabb, ud'uni astajib lakum, berdoa kepadamu akan engkau kabulkan ya Rabb. Di malam ini kami mengangkat kedua belah tangan dengan berlinangnya air mata yang keluar dari mata kami. Maka kabulkan segala hajat dan doa kami ini ya Rabb. Wahai Rabbi, jadikanlah Nabi Muhammad idola di dalam hati kami. Jadikanlah ringan langkah kaki ini untuk selalu ibadah kepadamu ya Allah. Bagi kami yang berada di dalam tempat ini maupun yang berada di luar sana, yang kami kurang di dalam rezeki, buka pintu rezeki kami yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Bagi kami yang berada di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah, sehatkan badan kami agar kami dapat mudah beribadah kepadamu. Wahai Rabbi, ya ilahi wa maliki, anta ta'alam kaifa hali, engkau yang mengetahui apa yang ada di dalam diri kami ini ya Rabb. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli surah al-ma'mul wa sallallahu dhahiran wa batinan fi dini wa dunya wal akhirah, dafi'atan li kulli syarr, jalibatan li kulli khair lana wa li hababina wa li walidina wa li walidina wa li walidina fi dini ma'al lutfi wal afiyah wa alaniyah. Anallahi nawiru qulubana, anallahi nawiru qulubana, anallahi nawiru qulubana wa ghalibana ma'adhuga wal huda wal afaf wal mauti ala dinil islam, wal mauti ala dinil islam, wal mauti ala dinil islam, wal iman bil ahminatin wal imtihan bi haqqi sayyidi waladi adnan wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiy al mustafa sallallahu alaihi wasallam bi sirril fatihah. Shiratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini doa kita diijabah oleh Allah, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nabi SAW di dalam hadis beliau mengatakan, barang siapa yang telah berdoa lalu ditutup dengan membaca ya Arhamar Rahimin 3 kali, maka ya Arhamar Rahimin ini yang akan membawa doa kita ke hadapan Allah dan segera dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya
قبل الفنا والحلا يا أم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت سميع القريب ذاك الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وحملنا كل سول ربي استجبني الأمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والأهلين نعم الكرام وصحبي والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا قلب قلب الشفاعة يا قلب قلب الشفاعة يا قلب قلب الشفاعة كل قرب تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا تريم علىها يا تريم علىها يا تريم علىها وعفو عنا يا كريم وعفو عنا رحيم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لأبدي يكفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحيتهم في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.